Baik, alhamdulillah luar biasa ya. Ibu, ya, Ibu ulang. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, masya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Untuk kelasnya sekarang mimpi doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Doa selesai. Oke, dengarkan namanya baik-baik di absen. Putri Kinanti, Hadir Bu. Khairana, Hadir Bu. Hasanah Tasya, Hadir Bu. Ermalia, Hadir Bu. Nursia, Hadir Bu. oke hadir semua ya. Hadir Bu. Ibu mau tanya, sebelum ke sekolah ini ada tidak yang saling kedua orang tuanya? Saya Bu. Saling semua? Saya Bu. Tadi bangun tidur ada yang bantu orang tuanya? Saya Bu. Pintar ya semuanya. Jadi sebelum kita berangkat ke sekolah atau di rumah kita harus membantu kedua orang tua kita. Berangkat ke sekolah atau berangkat ke mana saling tunduk kepada orang tua kita. Kemudian tujuan pelajaran kita hari ini adalah ada dua, yaitu menjelaskan sifat hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua membuat paparan mengenai hormat dan patuh kepada orang tua dengan baik. Ya, kita masuk kepada materi kita hari ini, yaitu materi kita hari ini kita masuk kepada hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, ada yang tahu orang tua itu apa? Mama, Bapak, yang melahirkan kita, Apalagi? yang membesarkan kita, yang merawat kita dari kecil sampai besar. Jadi orang tua ini adalah orang di mana sebab adanya kita, sebab kita lahir, ya. Kemudian orang tua ini dia yang sudah membesarkan kita sampai sekarang. Jadi sekarang ini kelas berapa nak? Sudah besar ya? Iya Bu. Orang tua ini sudah lama membesarkannya ya. Iya. Kemudian kita masuk ke apa dulu? Hormat. Hormat ini apa? Menghargai, Terus dipatuhi. apalagi? Jadi hormat ini adalah menghargai. Kita bisa bilang bahwa hormat ini menghargai orang tua kita, menghargai guru kita, menghargai kakak-kakak kita. Kemudian hikmat. Ini masuk ke dalam hormat juga dan sopan. Ada yang tahu pengertian hormat ini apa? Pengertian hormat? Tahu. Jadi hormat itu adalah sikap menghargai orang lain dengan perilaku yang baik dan sopan. Jadi di sini ada yang tidak hormat kepada orang tuanya. Ilmu Bu. Ilmu Bu. Saya Jadi kita harus hormat kepada orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita, tapi seluruh orang tua seperti guru yang kita jumpai setiap hari. Jadi kalian harus kita hormat kepada saya ya, tidak membangkang. Kemudian patuh. Ada yang tahu patuh ini apa? taat Bu. Apalagi? Jadi patuh ini adalah mengikuti, taat dan apa? Dan disiplin. Nah, ada yang tahu lagi pengertian patuh ini apa? Tidak ada Bu. Jadi patuh adalah perintah dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kita semua di sini. Iya. Kemudian kita masuk kepada contoh perilaku hormat dan patuh terhadap orang tua. Contoh hormat dan patuh terhadap orang tua. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah patuh
dan taat terhadap orang tua. Nasihatnya, nasihatnya. Oke, jadi di sini kita sebagai anak ini harus patuh terhadap orang tua kita. Kita harus taat kepada orang tua kita. Kita semisal nanti ada yang di apa ya, orang tua kita membuat peraturan, jadi kita harus patuhi peraturannya. Semisal janji main di situ, jadi janji juga main di sana, dan taat juga ke nasihatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, berkata yang sopan, berkata yang sopan, dan halus. Nah, sini maksudnya apa? Kita sebagai anak ini jangan berkata kasar pada orang tua kita. Bukan hanya orang tua kita yang tidak dikasari, tapi seperti guru-guru kita jumpai orang tua di jalan, kita jangan berkata kasar. Yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Melaksanakan perintahnya. Nah, contohnya seperti apa? Suruh si ibu. Ya, bukan. Jadi kita ini sebagai anak ini harus melaksanakan perintahnya. Ya, seperti yang dikatakan oleh pria bahwa seperti kalau kita disuruh oleh orang tua kita seperti cuci piring, yang dilaksanakan karena tinggal rumah. Sekarang kita ini sudah kelas 4 ya kak ya, jadi harus membantu orang tuanya. Sama lagi membantu orang tua kita kalau bukan kita, apalagi ya perempuan-perempuannya. Kemudian yang keempat adalah membantu meringankan bebannya. Jadi sebagai anak ini kita jangan membebani orang tua kita. Misalnya jadi ke kemarin, kalau beli ini, nah jangan ya kalau misalnya mamanya bilang nggak usah beli, ya nggak usah seperti itu. Jangan menangis di kemarin, ada yang seperti itu. Iya, iya bu, buki. Jadi jangan gitu. Kemudian yang kelima adalah selalu mendoakan. Nah, kewajiban dari setiap anak ini harus mendoakan kedua orang tuanya, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup orang tuanya, masih lengkap orang tuanya, kita wajib untuk mendoakan orang tua kita. Nah, di sini kan ada sempat, jadi pasti apa dong doa orang tua? Apa bu? Ya. Coba kita sama-sama menghafal, membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Jadi setiap sholat atau lagi duduk atau apa, doakan orang tua kita dengan doa tadi. Apalagi yang sudah meninggal, sholat itu harus 5 waktu. Nah di situ kalau kita sudah sholat harus mendoakan kedua orang tua kita. Ini wajib ya, wajib untuk mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal, seperti itu ya. Kemudian pelajaran kita sampai di sini, materi-materi yang kita bahas sampai di sini. Ibu membagi kelompok. Jadi kelompok 1, kita bagi 2 kelompok saja ya. Kelompok 1 ini Ria, Airana sama Putri. Nanti kelompok 2 di belakang ya. Ya, kalian cari pertanyaan ini, kalian diskusikan. Mengapa harus berbakti kepada orang tua? Ini yang kalian diskusikan ini, kalian mengapa kita harus berbakti kepada orang tua kita? Ya, contohnya seperti apa? Contohnya karena ibu ini mengandung kita 9 bulan 10 hari. Jadi kalian diskusikan itu ya. Biar benar. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Ya, perwakilan kelompok silakan bacakan hasil diskusinya. Kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Saya bu. Ya, silakan. Karena ibu sudah mengandung kita selama 9 bulan 10 hari. Ya, tepuk tangan. Ya, untuk kelompok 2. Saya bu. Ya, silakan.
Karena itu melahirkanku dengan taruhan nyawa, membosankanku melawan keluarga saya. Ya oke, betul ya, dikatakan dalam tangan. Maju. Oke, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini kesimpulannya bahwa kita harus patuh kepada orang tua kita. Ya, kita harus patuh terhadap nasihatnya, berkata yang sopan dan halus, melaksanakan perintahnya, membantu meringankan bebannya dan selalu mendoakannya ya. Baik itu ketika sholat atau kita lagi duduk ngapain, ya kita harus mendoakannya seperti doa yang tadi kita baca ya. Jadi tugas kalian untuk di bawah rumah PR6 kalian kerjakan di halaman 25 ya bagian A. Gak usah kerja dengan ganda desainnya saja yang kalian kerjakan. Ya sampai sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, ada, Bu. Ya. Kalau seperti itu sampai di sini pertemuan kita. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tanyakan sekarang. Kalau nanti atau kalian mau tanyakan tentang tugasnya sampai nomor berapa tidak kalian tanyakan? Dan Bu, Ya, jadi paham ya dalam tugasnya sampai nomor 5 saja ya. Yang ada kita bahas satu persatu ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, apabila kita berdoa dulu sebelum pulang ke rumahnya. Ya, silakan untuk kelasnya ini doanya. sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amin. Oke, baik, ibu tutup ya. Sampai sini pertemuan kita. Diucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.